dalam istilah-istilah yang dipakai oleh gereja, salah satu istilah yang dipakai adalah kata gembala. Gembala itu dipakai karena menggambarkan pemeliharaan, penjagaan, memimpin, melindungi dan sebagainya. Itu kata gembala itu dipakai. Kemudian diadopsi masuk ke dalam Alkitab karena pada masa itu banyak orang jadi gembala. Jadi kalau sekarang itu kekayaan itu diukur dari mobil, rumah, punya tanah, emas, harta, apa dan sebagainya. Dulu zaman belum ada mobil dan sebagainya, harta itu diukur dari banyaknya ternak. Semakin punya banyak sapi atau kerbau atau kambing atau domba, nah itu menggambarkan status orang itu. Semakin tinggi statusnya, ya. Jadi kalau Jonathan hidup pada masa itu punya kambing 3 ekor, nah Anda termasuk orang tidak orang biasa-biasa saja. Tapi kalau kamu punya sapi mulai dari 15, 20, punya sebuah kandang yang besar di depan rumah, ada lagi kandang di luaran lagi, itu kamu orang kaya. Itu ciri-cirinya salah satu. Nah, Alkitab menggambarkan bahwa Yesus atau Tuhan atau Allah itu adalah gembala yang baik. Nah, kalau gembala yang baik itu dia punya domba, pagi-pagi dia bawa dombanya ke padang rumput, dikasih makan. Kalau saya waktu seumuran kamu, saya itu tinggal di pulau yang kecil, 6 kecamatan itu, pulau itu. Jadi kalau kamu berangkat dari satu ujung ke ujung yang lain, kalau berangkat pagi, ya siang apa sore dikit udah sampai di ujung yang lain. Itu pakai mobil. Kalau jalan kaki tetap aja lama. Ya, di sana kami daerahnya padang rumput yang luas. Jadi kami disebut sabana, padang rumputnya. Nah, masyarakat sana biasanya pagi-pagi itu membawa domba-dombanya pergi ke rumput, dijagain di sana. Mereka kan sebagai petani, peternak, jadi mereka nggak sekolah. Anak-anak mereka ada yang tidak sekolah, ada yang sekolah. Kalau anak-anaknya yang tidak sekolah, maka ya sama kayak papanya juga, petani atau peternak. Mereka sampai di sana dijagain tuh. Karena ada anjing-anjing liar atau binatang liar yang bisa datang makan ini, menyerang ternak-ternak ini lalu dimakan. Ada bisa ular, ada anjing liar dan sebagainya. Nah, mereka jaga. Setelah agak siang, dibawa tuh ke tempat air, di mana ada air, mata air, mereka bawa ke sana. Buat apa? Minum. Setelah habis minum udah puas domba-dombanya, kambingnya, dibawa lagi pergi. Pergi kemana? Biasa udah mulai siang, dibawa ke tempat yang pohon-pohon yang agak besar. Jadi berteduhlah kambing domba di situ, beristirahat. Nah, itu pekerjaan seorang gembala. Dia melakukan kegiatan itu. Dia akan menyerang musuh daripada domba-domba ini. Nah, Yesus digambarkan sebagai gembala yang baik. Dia menolong kita, dia menjaga kita, dia menuntun kita ke jalan-jalan hidup yang benar. Bagaimana caranya Pak Abraham Yesus sebagai gembala yang baik? Kan Yesus nggak kelihatan Pak Abraham. Yesus nggak pernah ketok pintu rumah saya lalu ada Nadia, masih tidur, boleh bangunin? Boleh. Mau kemana Yesus? Ini mau ajak jalan-jalan ke pasar baru. Boleh. Kata papanya, boleh. Yesus mah boleh aja. Yesus nggak kayak begitu. Atau ngajak ke mall gitu, beliin baju, enggak. Yesus ternyata memakai orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Orang lain pertama yang dipakai oleh Yesus adalah siapa? Orang tua.
Orang tua itu punya fungsi memelihara, mengasihi, memberikan kebutuhan ekonomi dan sebagainya. Itu Tuhan pakai gembala itu. Jadi orang tua itu sifatnya memelihara, menjaga, mengasihi, menegur, mengajar. Nah di rumah itu kadang-kadang kalau kita nakal dimarahin nggak? Marah. Itu sifat seorang gembala. Yesus nggak mungkin dari surga. Nadia, ngapain lo? Nakal ya? Petak, langsung. Hari itu selesai Nadia. Nggak bisa, Yesus nggak bisa turun loh. Lalu Yesus pakai siapa? Orang tua. Pihak yang kedua setelah orang tua siapa? Siapa? Pihak kedua? Teman. Pokoknya keluarga, orang tua, keluarga. Pihak yang kedua? Saudaramu. Abang. Guru. Guru adalah gembala yang dipakai oleh Tuhan. Kenapa guru? Karena dari sekolah kamu menghabiskan waktu itu ada 2 tempat yang paling banyak. 1 di rumah, 2 di sekolah, 3 baru di lingkungan bermain. Kalau untuk sekarang ya, karena sekarang itu pulang sekolah jam 3, udah capek main-main sedikit tidur, selesai. Ketemu papa mama, besok ketemu lagi. Nah jadi kalau dikasih tahu, diajar, dimarah dan sebagainya, itu tujuannya untuk mengembalakan. Karena gembala itu harus mendidik, mengajar, memberikan pencerahan, memberikan pengertian. Jalanmu itu salah, kata-katamu itu kotor, perilakumu itu nggak benar, sikapmu itu nggak sopan, kamu punya hati yang culas, pemikiranmu jahat, kamu pelit medit, kamu itu tidak tahu berterima kasih, kamu itu tidak bisa menghormati orang lain, kamu itu sombong angkuh, kamu berperilaku tidak menghargai orang lain. Itu namanya digembalakan. Digembalakan itu bukan sekedar dipimpin untuk makan minum, tetapi dipimpin untuk dikasih tahu jalan yang benar. Karena domba yang diarahkan oleh gembalanya itu harus sesuai dengan arahan oleh gembalanya. Kalau tidak, kalau kami di sana tuh, kalau dia gembala sapi atau domba, gembala sapi atau kerbau, kalau kerbaunya lari ke lain, itu mereka pegang batu, itu langsung disambit. Carinya kenapa? Kena tanduk, harus lempar kena tanduk. Itu langsung kerbaunya langsung kembali ke warisan. Kalau enggak dia datang pakai pentungan kayu, bang, pukulnya nggak pelan-pelan, kuat, harus kuat karena dia kerbau besar. Buffalo, you know buffalo? Yes. Jadi harus dipukul yang kuat. Nah, demikian juga kita harus dikasih tahu, diajar, dimarahin. Sama seperti untuk mendapatkan pisau yang tajam harus ditempa, dipukul, diasah, dikikir, sampai memang betul-betul. Yang paling tidak enak itu dibakar. Itu untuk dapat pedang atau pisau yang berkualitas. Dibakar, habis dibakar dipukul. Nah kalau orang tidak mau diajar, dididik, diarahkan, ditegur, dimarahi dan seterusnya, dia akan jadi produk yang bukan produk yang gagal, produk yang tidak siap. Jadi waktu dia berhadapan dengan benturan yang keras nggak kuat, Tuhan bunuh diri aja gua, Tuhan nggak adil Tuhan. Kenapa? Dia nggak pernah mau dilatih untuk diajar, nggak terlatih untuk hal-hal yang keras. Kamu lihat tentara itu, mereka waktu untuk jadi tentara dipukul, seenaknya tentara mukul. Kenapa? Waktu mereka berhadapan dengan di medan perang, mereka bukan cuma dipukul, disiksa dan dibunuh. Kalau kalian lihat perang Ukraina Rusia itu, nggak ada ampun, ketemu tembak selesai. Nah, seorang tentara harus siap mati, harus siap disiksa, harus siap diperlakukan betul-betul menderita. Jadi kadang-kadang kalau tentara itu waktu dites disuruh begini, komandannya tangannya segede gaban itu, bang, di muka, langsung pusing sekejap. Itu belum seberapa.
Karena waktu di medan perang, sisa cuma dua, mati atau hidup. Nah, pengembalaan itu mendidik, mengajar orang untuk siap, punya mental yang baik, punya pikiran dan sikap, perilaku, etika. Jadi tempat kedua terbaik adalah di sekolah, dididik. Ya, gembala yang baik itu berani menegur, dia berani berkorban, berani untuk menolong dan seterusnya. Ya, dan yang berikutnya, gembala yang ke tempat kita digembalakan berikutnya di mana? Gereja. Makanya pendeta bilang beribadah kepada Tuhan. Datang sembahyang, datang berdoa memuji Tuhan. Datang bawa persembahan, datang bawa hati dan hidup sembah Tuhan di sana. Doa sungguh-sungguh. Jangan doa lu jangan nges. Orang lagi berdoa lu colek, ngapain sih lu? Umat kami. Nah, itu ada tuh yang kayak gitu tuh, datang ke gereja cuma untuk gaya. Datang pakai roknya kurang bahan, celananya ketat, pakai legging yang pantatnya semua kelihatan. Mau datang gereja apa merusak pikiran orang sih? Jadi tolong ya, kalau mau ya kamu anak-anak perempuan, kalau pakai pakaian itu jaga sopan santun. Jangan sampai belahan pantatmu semua kelihatan sama orang. Nah bagus, beneran saya kasih tahu. Pakai baju itu ketatnya minta ampun sampai tumpah semua keluar. Terus kamu nyembah ke tangan begini, omong kosong. Malaikat bilang, aduh pusing gue liat tuh. Anak-anak muda gereja itu banyak kayak gitu. Dia datang roknya sedikit loh, dia begini-begini. Nggak usah, pakailah roknya di lutut gitu, supaya nggak usah begini-begini. Bajunya itu, aduh. Malaikat aja bisa berdosa gara-gara lu. Kamu tahu bahwa malaikat bisa berdosa? Malaikat bisa berdosa. Malaikat bisa dihakimi. Dan siapa yang akan menghakimi malaikat? Alkitab menulis bahwa orang-orang benarnya Tuhan akan menghakimi para malaikat. Karena malaikat itu tidak diciptakan oleh tangannya Tuhan. Yang diciptakan oleh tangannya Tuhan itu manusia. Makanya manusia itu dibilang serupa segambar dengan Allah. Malaikat tidak serupa segambar dengan Allah. Manusia tidak disebut sebagai pelayan Allah. Malaikat disebut pelayan Allah. Malaikat tidak disebut istimewa. Manusia disebut istimewa. Makanya manusia itu derajatnya, kata Alkitab, hampir sama seperti Allah. Kenapa? Dia menerima gambarannya Allah dalam dirinya. Makanya kamu ini kalau hidup benar, suatu saat kita yang akan menghakimi malaikat. Malaikat itu bisa jatuh dan berdosa, bisa dibuang oleh Allah. Makanya waktu terjadi kudeta di surga, mereka berontak terhadap Allah. Allah buang setengahnya ke dalam hukuman yang kekal. Makanya dipengaruhi banyak orang tuh. Ya, terakhir, gereja tempat terbaik untuk kamu digembalakan. Jadi kalau kamu ke gereja beribadah, lakukanlah dengan benar. Sebab Tuhan akan menolong hidupmu dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Abraham punya tugas mulai sekarang